Oh, Iya, magang di saya magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bandung, Pak. Oke, hari ini kamu ingin presentasikan ya, Ya. hasil apa, magang kamu ya seperti apa ya? Silakan ya, have your time. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengambil judul analisis aplikasi manajemen surat masuk dan keluar kantor atau disebut dengan ECORES serta peranan copywriter, konteks strategi desainer dalam penyebaran informasi wisata di Kota Bandung. Pada gambaran umum instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung atau biasa disebut dengan Disbudpar merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan dan pariwisata maupun ekonomi kreatif. Kedudukan dinas tersebut merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menyelenggarakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung selain mengurus kewenangan dalam lingkungan kebudayaan dan pariwisata, tentunya terdapat pengelolaan administrasi surat masuk dan surat keluar yang harus dipertanggungjawabkan. Surat masuk masih dikelola sebagai disposisi oleh Front Office dan surat keluar masih dilakukan penomoran secara manual menggunakan buku. Adapun marketing yang dimanfaatkan kantor Disbudpar ini selalu update melalui sosial media Instagram, sehingga pelaku kebudayaan dan pariwisata selalu membantu informasi mengenai akun ofisial Disbudpar. Selain membuat konten menjadi sebuah informasi, konten tersebut juga mengandung ide-ide, tampilan dan informasi yang menarik bagi masyarakat. Nah, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara petugas mengelola surat masuk dan surat keluar dari kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana pengelolaan strategi digital marketing pada kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Solusinya yang pertama, merancang aplikasi manajemen surat masuk dan keluar kantor dalam melakukan disposisi dan pada Disbudpar. Yang kedua, membuat strategi plan untuk konten digital marketing melalui sosial media Instagram kantor Disbudpar. Nah, berikut BPMN pemasukan surat di Dinas Kebudayaan Kota Bandung, Pak. Nah, di sini visitor datang ke Disbudpar memasukkan surat atau mengirim surat ke front office, lalu front office menerima surat. Jika surat ditolak maka akan langsung dikembalikan. Lalu jika surat diterima, front office akan mencatat surat masuk lalu mengantarkan surat untuk didisposisi, lalu didisposisi ke sekretariat. Lalu sekretariat menerima surat, menentukan bidang surat, lalu disposisi surat, lalu menentukan disposisi surat. Sekretariat mengirim surat ke bidang yang dituju, lalu bidang yang dituju menerima disposisi surat, lalu memproses surat, menghubungi pengirim surat, lalu surat dikembalikan ke visitor.
Selanjutnya BPMN usulan dari saya, Pak. Nah, visitor mengajukan surat atau mengirim surat ke front office, lalu front office menerima surat. Jika surat ditolak, surat langsung dikembalikan. Lalu jika FO menerima, maka surat langsung diinput, lalu didisposisikan ke sekretariat. Sekretariat langsung mengirim ke bidang yang dituju, lalu bidang yang menerima langsung memproses surat dan menghubungi sang pengirim, lalu pengirim menerima surat balasan. Nah, use case diagram dari aplikasi tersebut yaitu aplikasi manajemen surat. FO menginput surat masuk, dapat menginput surat masuk, dapat menginput surat keluar, dan mengupdate disposisi surat. Implementasi antarmuka. Berikut tampilan halaman login aplikasi manajemen surat, Pak. Ini tampilan halaman home dari manajemen surat. Di sini kita dapat mengetahui jumlah surat masuk, jumlah surat keluar, dan jumlah disposisi surat, dan jumlah pengguna. Nah, berikut tampilan halaman surat masuk dari aplikasi manajemen surat atau Ecores. Setiap surat kita dapat mengedit disposisi surat yang berpindah, lalu mengeprint surat. Nah, ini adalah tampilan. Coba lihat yang barusan, yang sebelumnya, halaman sebelumnya. Ini Pak. Tampilan halaman surat apa itu? Masuk tampilan aplikasi. halaman surat masuk, Pak. Ecores ya nama aplikasinya ya? Iya, Pak. Oke, sip. Nah, berikut tampilan halaman disposisi surat. Di sini admin akan mencantumkan tanggal disposisi, catatan, diteruskan kepada siapa surat tersebut, terus disposisi perihal apa, dan sifat surat bersifat apa. Kesimpulannya, dalam kegiatan magang di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada divisi sekretariat atau biasa dikatakan sebagai MPREK, sekretariat program dan front office, dapat disimpulkan bahwa aplikasi manajemen surat dilakukan pengembangan agar lebih terkoordinasi dan mudah pada proses disposisi. Yang kedua, mengisikan surat keluar pada aplikasi manajemen surat, karena di aplikasi tersebut belum ada inputan untuk surat keluar, hanya menggunakan pencatatan di buku. Yang ketiga, mengisikan agenda pada aplikasi manajemen surat. Jadi membuat konten strategi pada sosial media Instagram untuk kebutuhan digital marketing. Saran dari saya,
Di era global ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung perlu melakukan update pada sistem operasi surat masuk dan surat keluar, di mana dengan sistem yang lebih mudah digunakan dapat mempercepat proses input data surat masuk dan surat keluar. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi berikutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan aplikasi ini dengan fitur yang lebih lengkap dan menarik. Baik Pak, mungkin cukup sekian dari saya. Oh, ya, oke. Ini saya barusan sambil juga dengerin ambulans lewat ya. Di sini ambulans ini Setiap berapa hari kali? ya Pak? Bukan setiap hari itu ada berapa gitu loh. Kemarin informasi dari masjid ya yang pengumuman kematian ada yang meninggal gitu ya. Nggak Iya nyampe Pak. 1 jam ya. Ada lagi nggak nyampe 1 jam ada lagi ya. Ya mungkin emang waktu ajalnya ya sudah tiba ya. Saya nggak tahu Iya, nggak nanya apakah terkait dengan pandemi ini ya. Saya tetap kita harus stay healthy ya, tetap sehat gitu ya. Patuh iya Pak. dan laksanakan. Jangan hanya patuh tapi laksanakan protokol kesehatan ya. Iya Pak. Oke. Iya Kamu Pak. magangnya dilaksanakan di tempat ya atau bisa di online gitu, secara daring? Di tempat Pak. Oke oke. Terus Tapi ya gimana? tapi kita melakukannya tuh sesuai protokol Melaksanakan ya, melaksanakan. melaksanakan. Iya Pak, Ah, maaf. oke. Melaksanakannya tuh sesuai protokol kesehatan sama mengikut eh, apa sih namanya nih Ada Pak? shift mungkin ya, jadwal Iya Pak, shift. mengikut shift. Jadi Oke ganti-gantian. oke. Oke oke, terus apa ya, terkait magang ini, dari dosen atau mungkin pihak di sana sudah mengevaluasi ya, dan batas minimal waktu pelaksanaan magang sudah selesai gitu ya? Iya Pak. Mmm, apa yang kamu pelajari sih dari sana sebenarnya? Eh, di menurut saya sih Pak, di dunia kerja itu kita Apa? harus sopan ke atasan, baik ke semua orang, harus ramah gitu Pak, dan harus selalu on time. Kalau misalkan kita masuk jam 8 ya harus udah ada sebelum jam 8. Karena soalnya kita kemarin kayak gimana ya Pak, kan kita ada berempat Pak, Mhm. eee, jadi ada waktu di mana kita izin semuanya Pak, nggak datang soalnya pada sakit Pak. Jadi takut juga ke kantor. Nah, di situ Mhm. setelah kita sakit, kita datang ke kantor, nah di Terus? situ kayak wajah-wajah bapak sama ibunya udah beda gitu Pak, karena soalnya kita baru masuk lagi. Oh, oke oke. Ya bagus ya, memang pertama itu menurut saya emang tadi ya, etika, sopan Iya Pak. santun ya, bukan hanya ke atasan. Atasan kan di pasar banyak ya, 10.000 dapat 3 mungkin ya. Iya Maksudnya, Pak. yang pemimpin ya, oke, Iya Pak. leader maksud kamu, pemimpin di situ ya. Iya Pak. Sopan santun tidak hanya untuk ke leader ya, tapi ke semuanya, itu bagus ya, etika. Yang kedua, disiplin ya, oke. Iya Pak. Atau mungkin yang kedua ini adalah integritas ya, etika, integritas, kedisiplinan. Nah, pasti dari tim instansi kantor juga manapun, saya yakin ya, mereka juga akan melakukan pengkaderan gitu ya, entah memberikan pelatihan ya, mengevaluasi ya, terus berkala seperti itu, Iya Pak. seperti itu ya. Oke, sip. Nah, kamu di bagian unit apa barusan eh, di bagian apa? Di divisi apa? Saya di ini Pak, Surat ya, sekretariat ya. surat.
surat dan front office, Pak. Di sana sebaiknya pun mereka, kamu ya memfasilitasi mereka untuk mengarsipkan gitu ya. Nah, arsip Iya, ini dia kita kelola siapa yang bisa membuka akses ke arsip tersebut siapa saja ya. Oke, apakah nanti ada yang pihak lain mau butuh arsip tersebut, butuh mekanismenya seperti apa? Apakah harus lapor ke sekretariat, sekretariat minta izin ya ke iya, yang Pak. lebih berwenang, nah, terus memberikan tuh harus kamu juga fasilitasi ya terkait dengan arsip tadi ya. Iya, Pak. Oke. Oke, karena yang namanya arsip itu dia surat menyurat bahkan untuk misalkan di lembar pengesahan terutama atau lembar approval ya dari entah direksi atas apa pimpinan ya itu juga punya masa berlaku atau tidak ya. Bagaimana Iya, Pak. prosedurnya itu harus juga kamu pelajari ya. Ya, sip. Iya, Pak. Lalu dokumen yang akan disubmit ke LKM apakah lengkap? Iya, Pak, insya Allah. Tapi tinggal yang dari Bapak. Maksudnya? Ini Pak, nilai dari dosen. Oh, nilai. Iya, Pak. Dokumen penilaian maksudnya Iya, gitu. Pak. Oh, oke oke. Saya kira saya harus buat dokumen apa? Kan enggak ya? Maaf, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Oke oke. Ada lagi mungkin yang akan atau akan kamu sampaikan selama di sana? Ya, ada? Sudah tidak ada, Pak. Tidak ada. Tapi minimal tadi yang yang barusan kita diskusikan ya, terkait dengan adanya kelola arsip juga ya, arsip surat yang sudah masuk ya, arsip surat yang sudah keluar gitu ya, atau mungkin dokumen masuk itu juga harus ada tata kelola arsip yang harus dibuat ya. Iya, Pak. Oke, kalau Iya, Pak. begitu tidak ada, kita bisa akhiri presentasinya. Oke, sekian ya presentasinya. Mudah-mudahan menjadi bekal ya buat kamu di masa mendatang. Entah mau Amin. lanjut studi atau mungkin bekerja ya. Amin. Terima kasih, Atau Bapak. mungkin yang kebaikan kamu lah ya di masa depan ya. Iya, Pak. Oke, silakan bisa Eh, ditutup ya. ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi